tidak boleh ada kewajiban yang tidak terbayar. Maksud Anda utang? Karena bohong, Pak saya mau mengabdi, Oke. saya mau berkontribusi. Kalau begitu nggak saya gaji ya, mengabdi saja, pasti nggak mau. Makanya? Maka berikan yang paling sering berkesan. membuat saya sedih sebagai Oke. pimpinan itu adalah ketika tidak mampu memenuhi permintaan warga. Jadi menjadi kepala daerah itu berat, terutama ketika ada bencana. Hati kita itu sedih, apalagi kalau ada yang meninggal dunia. Salahkah bila malam ini aku mengakui? Apa rahasianya, Pak? Kok bisa Anda PJ Gubernur terbaik? Saatnya bilang kamu kelas. Halo Cika, kembali lagi di Kamu Kelas Podcast bersama saya Rijal Jamal. 1 Januari 2025. Selamat tahun baru buat semuanya. Dan hari ini spesial, saya berada di sebuah rumah jabatan yang sangat legendaris dan menyimpan banyak historis. Dan kali ini tamu kita bukan main-main, luar biasa. Kurang lebih 7 bulan dia pimpin daerah kita Sulawesi Parasanganta dan menorehkan banyak hal-hal yang bisa kita ulik-ulik dan bisa merasakan manfaatnya. Tapi rata-rata masih belum kita percaya. Maka kita mau langsung tanya dan kita present beliau melalui sebuah pantun. Bunga mawar, bunga melati tumbuh indah di depan sekolah. Sungguh senang rasanya hati. Sudah datang PJ Gubernur Sulsel, Prof. Zudan Arif Fakrullah. Selamat tahun baru, Pak Gubernur. Sukses selalu, Marijal. Siap. Selamat tahun baru. Masya Semoga Allah. penuh berkah, Allah merahmati. Amin. Amin, amin. Ini atur-atur jadwalnya luar biasa. Akhirnya dapat pas tamu pertama kita di 2025. Ini Mas Rijal ini ya spesial. Amin. Tanggal 1 Tanggal 1. ini tamu yang paling awal. Masya Nah, Allah, amin. ya mohon maaf kalau terjadwal agak panjang Siapa karena Gub, dipahami? sampai sekarang saya sudah lebih dari 400 kali menerima audiensi. 400 lebih. Iya, Nggak 400 kali. Mulai diterima dari jam 5 subuh, habis sholat subuh di Sholat Masjid subuh? Rumah Jabatan. Oke. Banyak sekali mahasiswa saya terima di sana. Teman-teman para guru besar yang mau Masya berangkat Allah. pagi kita terima. Kadang di lapangan bola, Nggak mesti di kantor, enggak. di Rujab Kadang di Rujab. Jadi semangatnya saya Iya. menerima tamu berpindah-pindah pindah-pindah. agar rahmatnya itu ada di setiap tempat yang saya pakai itu. Keren. Kan kalau kita bicara belajar ngaji dulu, Betul. itu kan sering kali guru ngaji saya mengatakan, Apa itu, Bro? coba kalau tamumu banyak, Heeh. ketika tamu itu pulang keluar dari rumah, kalau bisa melihat itu diikuti oleh binatang-binatang, keren. jin-jin, apa-apa ikut keluar. Betul, Nah, betul. makanya kalau menerima tamu saya pindah-pindah, kadang di rumah jabatan, kadang di kantor, agar yang jelek-jelek ikut keluar. Amin. Pergi semua, diusir oleh tamu-tamu kita Masya gitu. Allah. Kira-kira begitu Luar semangatnya biasa. Marijal. Ini menariknya gubernur kita yang satu ini, karena menurut saya agak beda dari yang lain. Pertama yang paling fenomenal adalah karena kita dari kalangan pendidikan ada beasiswa lagi dari pemerintah provinsi. Itu disambut baik, saya perhatikan netizen di kolom komentar TikTok, alhamdulillah semangatnya luar biasa. Yang kedua, gaji ASN. Tanggal 1. Oh, ternyata bisa ya gaji kita tepat tanggal 1, TPP-nya tanggal 5 dan seterusnya. Tapi sebelum ke sana Pak Gub, apakah kemudian ditunjuknya sebagai PJ Gubernur Sulawesi Selatan ini ada kepentingan khusus Ya, dari yang menunjuk? Pak Presiden Jokowi pada waktu itu Iya. menunjuk saya ini bersyukur, alhamdulillah dipercaya Baik. 3 kali menjadi penjabat gubernur oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Oke. Pertama di Provinsi Gorontalo Gorontalo. tahun 2016-2017. Oke. Kemudian 2023 sampai 2024 di Sulawesi Barat, di Sumbar. Mamuju Oke. ya. Kemudian 2024 Mei Heeh. setelah dari Sulbar pindah ke Sulawesi Selatan. Oke. Jadi saya ini ada misteri, kenapa ini orang Jogja 3 kali PJ Gubernur di Sulawesi. Betul. Nah, ada selalu misi khusus dari pemerintah. Baik. Misalnya ya ditugaskan, tolong pemerintahannya berjalan lebih bagus lagi. Oke. Tolong masalah-masalahnya diselesaikan. Baik. Nah, pimpinan saya Pak Mendagri itu selalu ada pesan khusus, tolong masalah-masalahnya diselesaikan dengan cara-cara yang paling membuat masyarakat di sana senang, bahagia dan bisa diterima. Wow. Jadi nggak boleh kita membuat suasana menjadi lebih gaduh, Baik. lebih rame, karena orientasinya adalah masalahnya selesai. Masalahnya selesai. Kita cari solusi, tidak boleh cari sensasi. Maka teman-teman pasti akan melihat, saya lebih banyak turun ketemu dengan tokoh-tokoh Betul, masyarakat, Betul. ke teman-teman di kampus, Baik. ngobrol dengan para mahasiswa.
saya jarang berpolemik atau hampir nggak pernah berpolemik di media. Oh, oke. Yang penting masalahnya selesai. Masalahnya selesai, Iya. bagaimanapun caranya, disitulah peran fasilitatornya sebagai Iya, gubernur. itu. Pak Gub izin, apa masalahnya Sulawesi Selatan waktu pertama kali Prof Zudan bertugas? Mm-mm. Kalau kita melihat masalah yang paling besar terjadi di sini, ini yang gede banget gitu. Oke. Lambat dalam mengambil keputusan dari para ASN dan Oke. lambat di dalam pelayanan publik. Jadi bekerjanya masih harus di kantor. Nah, ini bagi saya problem besar karena Baik. dunia sudah bergerak sangat cepat. Digital, Harus dengan pendekatan digital. betul. Karena kalau kita masih menggunakan tanda tangan basah dan cap, maka kita akan terjebak di situ. Belum lagi capnya hilang, kesimpan di mana, yang bawa cap belum datang di kantor. Ada kejadian itu kita temukan. Ya, ketika awal-awal bisa saya bertanya langsung, kita sudah tanda tangan digital belum? Ada Pak, sebagian. Oh, Nah, sebagian. Maka saya langsung bergerak, nggak bisa sebagian. Kita semuanya 100% Oke. harus bergerak digital. Maka 10 hari pertama di bulan Mei, saya langsung menggerakkan semuanya punya akun digital. Sistem dulu berarti Pak Gub Nah, ya. sistemnya sudah ada, Sudah ada? hanya belum dipakai secara maksimal. Oke. Nah, maka saya mengoptimalkan yang sudah ada. Saya tidak Oke. membuat sistem baru, Oke. tidak membawa program baru, tapi yang sudah ada saya gerakkan lebih cepat lagi. Cepat. Jadi dari gigi 2 ke gigi 4, gigi 5. Betul, betul, Semangatnya seperti itu. Itu problem pertama pemerintah kita sekarang adalah kurang cepat bergerak. Berarti di birokratnya masalah Di utama. birokratnya di Oke, situ. pelayanan Nah, lambat. Oke. Pelayanan lambat karena pendekatannya masih manual, Baik. masih analog gitu. Baik. Harus diubah menuju digital. Baik. Bayangkan, masa kita kalah sama Grab, Gojek. Oh iya. Pesen taksi udah nggak pakai Betul, teriak kan, betul, pakai betul, aplikasi. betul. Maka pemerintahan juga harus begitu. Harusnya begitu. Semua komunikasi harus bisa dengan digital. Nah, Baik. itulah yang saya bawa pertama kali. Oke. Maka akun digital kita bergerak dari 300-an sekarang menjadi 7.000 akun. Naik berapa persen itu? Ya, Pak dari Gub? 300 ke 7.000 lah. Wah, luar Nah, ini. biasa. Maka bergeraknya sekarang cepat. Hari ini saya bisa tanda tangan keputusan banyak sekali. Hari libur. Hari libur Ya, hari libur. masih ada keputusan yang Anda buat. Keputusan kita tanda tangan. Walaupun ini last minute Pak Gub ya. Bukan last minute. Ini awal tahun. Jadi saya ingin menunjukkan kepada siapapun saja bahwa hari libur ASN tetap kerja. Melayani. Birokrat tetap melayani. Artinya pemerintah itu bisa bekerja 365 hari kerja full dengan pendekatan digital. Digital. Nah, tentu saja ini sifatnya harus disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing. Beda-beda daerah. Dan Mas. Sulsel 100% bisa untuk Bisa itu. ya? Bisa. Kita jamin ini dan kita berharap mudah-mudahan ke depan terus continue apa yang sudah ditanamkan oleh Pak Betul, Gub. saya berharap nanti pimpinan daerah yang baru, Definitif. Pak Gubernur, Ibu Wakil Gubernur, para Bupati Wali Kota sudah bisa bergerak digital. Bergerak digital. Tinggal ini dilanjutkan. Baik. Masalah apa lagi? Kalau Yang selain tadi kedua, birokrat internal, tadi di apakah eksternal ada? kecepatan ya. Oke. Kemudian yang kedua, ini interaksi antara unsur eksternal dengan di internal Pemda itu harus lebih diakrabkan lagi. Karena pemerintah tidak boleh terpisah dengan masyarakatnya. Oke. Jadi setiap ada informasi itu harus direspon dengan cepat. Makanya saya jadi begini, Mas Rijal. Ya. Kalau ingin merubah sesuatu, Oke. ada dua pendekatannya. Dua pendekatan. Rubah ekonominya dan rubah komunikasinya. Ekonomi dan, Dan komunikasi. Oke. Nah, ketika di pemerintahan ini, waktu saya kan pendek. Iya. Saya nggak mungkin merubah ekonominya, nggak mungkin. Oke. Yang bisa saya ubah komunikasinya. Maka saya sebar nomor handphone saya ke Itu. semua grup WhatsApp. Termasuk saya dapatkan Mas juga. Rizal ini. bisa dapatkan. Betul. Jadi ketika guru belum terima gaji, dia WA, Pak, kenapa saya belum terima gaji? Tidak terganggu seorang Prof Zudan Oh itu. enggak, ketika ada banjir, Pak, di sini ada banjir. Pak, di sini ada masyarakat yang belum dapat bantuan. Pak, ini belum dievakuasi. Saya langsung share ke BPBD, saya share ke grup bupati, saya share ke grup Forkompimda. Jadi itulah kecepatan. Keren. Jadi saya merubah cara komunikasinya. cara komunikasi. Jadi kalau komunikasi selalu bertingkat dari masyarakat harus ke eselon 4 dulu. Iya. Dari masyarakat ke kepala desa dulu. Ada hierarkinya. Hierarkinya terlalu lama. Yang saya terobos adalah sistem hierarki itu. Baik. Silahkan kalau memberi informasi langsung ke saya lebih cepat. Baik. Saya langsung bisa mengambil keputusan atau setidak-tidaknya sharing informasi kepada staf saya untuk cek. Tolong Di situ, dicek. Karena belum tentu juga semua informasi benar. Itulah kenapa beliau selalu aja kita main futsal Nah, supaya mengakrabkan. biar ada chemistry. Ada gitu, Mas. chemistry, Ya. betul. Karena kan tak kenal maka tak sayang kan, Mantap. dibangun chemistry-nya Betul. untuk itu. Prof, izin Prof. Anda menjabat sebagai gubernur di Sulsel ini tahun yang begitu berat. Tahun politik.
saya yakin sekali pasti ada titipan kepentingan banyak. PJ Gubernur dan seterusnya ini, PJ Bupati Wali Kota. Ya, Apakah Anda dapatkan juga? ya. Saya diberi pesan oleh Pak Tito Oke. dititipi. Iya. Pak Zudan di Sulawesi Selatan tugasnya satu, Tugasnya satu. jaga netralitas ASN. Dan itu sesuai dengan tugas Pak Zudan sebagai Ketua Umum Korpri. Nah, Oke. ini tugas yang sangat mulia. Baik. Yang kedua, saya ketemu Pak Amran, diskusi panjang. Baik. Sebagai tokoh di sini saya bertanya, Pak, apa yang harus saya lakukan? Saya harus perbaiki. Saya ketemu Pak JK, Oke. saya ketemu Prof Basri Hasanuddin, Pak Ketua MUI, Prof MUI. Najamuddin. Betul. Saya temui Ketua NU, Oke. Prof Hamzah. Betul. Saya ketemu dengan Ketua Muhammadiyah, Prof Ambu Ase. Betul. Apa yang harus saya lakukan? Hampir semua mengatakan, Pak Zudan, jaga kondusivitas, jaga netralitas para ASN. Temu dulu para tokoh untuk belajar, untuk memahami kultur Sulsel ini seperti apa. Langsung dengan para pelaku, para senior. Ini kan beliau wawasannya luas. Nah, akhirnya saya mantap. Oh ya, satu, jaga netralitas ASN. Karena ini yang selalu banyak disoal. Iya. Kan ada juga demo yang kemarin datang dilayangkan ke Pak Gubernur soal tidak netral seorang Prof Zudan. Dalam beberapa kali pidato ada simbol-simbolik tertentu dan sebagainya. Jadi kalau misalnya dikatakan ada simbol itu tentu tidak benar gitu ya. Tidak benar. Kalau saya misal belanja di pasar, saya beli telur 1. Jangan dianggap saya milih nomor 1. Betul. Saya pidato, misalnya saya akan bagi sembako 2 kilo. Jangan dianggap itu milih nomor 2 ya. Karena harus dilihat pada konteksnya. Baik. Jadi itu yang saya lakukan. Pertama harus saya memahami betul dulu situasinya seperti apa, kemudian pimpinan arahannya seperti apa. Kan kita itu selalu ada 2 posisi di pemerintahan. Baik. Satu sebagai leader, satu sebagai follower. Follower juga bisa. Saya kan sebagai anak buahnya Pak Mendagri, anak buahnya Pak Presiden. Betul. Tapi di sini saya sebagai leader, sebagai orang pertama. Betul. Nah, tugas follower itu adalah membuat leadernya tenang, pimpinannya tenang. Jadi semua tugasnya saya kerjakan. Apa arahnya? Jaga ASN, saya jaga ASN. Selesaikan masalah tanpa gaduh, saya selesaikan masalah. Mas Rizal kan bisa lihat. Betul. Suasana di Sulawesi Selatan 7 bulan ini alhamdulillah masyarakat mendukung penuh. Baik. Karena sebelum melakukan sesuatu saya turun dulu. Baik. Saya temui tokoh-tokohnya dulu. Baik. Nah, kemudian tugas pimpinan sebagai leader, tugas saya adalah membuat follower saya senang, anak buah saya senang. Betul. Maka gaji tanggal 1, TPP tanggal 5, para petani pupuk kita bagi, bibit kita bagi, viral itu benih kita bagi, gitu. Luar biasa. Nah, baik Prof, kita dari luar masuk ke dalam karena sepertinya pembahasan kita lebih inti dan lebih menyentuh masalah selama ini di Sulawesi Selatan, Prof. Oke, ya. Prof, dinamika selama memimpin pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan tadi sudah dijelaskan bahwa ada pelayanan, ada sekat, sistem sudah ada tapi belum dimaksimalkan, masih ada pilihan manual atau digital. Saya mau masuk ke wilayah gaji, Prof. Ini cenderung hal yang sangat sederhana, tapi efeknya luar biasa. Dan saya baca komentar netizen itu, saya ini kebetulan sudah ikuti Pak Prof ini, Prof Zudan, waktu masih Dirjen Capil. Kebetulan saya banyak masalah KTP ku, Prof. Iya. Sudah ikut ya dulu ya? Iya, sudah ikut di TikTok. Dan kadang-kadang saya pakailah itu videonya Pak Prof untuk datang ke dinas. Bahwa ini penjelasannya Pak Dirjen. Maksud saya begini, Prof, ini gaji kenapa langsung itu yang mau diselesaikan permasalahan ini? Memang masalah di awal soal gaji ASN ini cukup parah atau gimana Pak Prof? Kan seperti yang tadi saya sampaikan, Mas Rizal, teman-teman semuanya ya. Tugas utama pimpinan itu membuat anak buah senang. Anak buah itu tugas senang. utama. Oke. Jadi kalau kita bisa mengambil hati anak buah, dibuat anak buah itu senang, anak buah bahagia, pasti dia mau untuk didorong berkinerja lebih tinggi lagi. Baik. Tapi kalau hatinya sudah tidak senang, aura positif kita tidak muncul, ASN pasti mengambil jarak. Bisanya nyuruh-nyuruh doang. Maka saya berikan dulu haknya, baru saya minta kewajibanmu. Ini hakmu sudah 100% loh kepegang. Baik. Anda sudah gajian loh. Maka setelah gajian Anda harus tahu apa yang harus dikerjakan. Nah, ASN itu senang itu ketika terima gaji. Karena hilirnya dari orang bekerja itu gajian. Penghasilan. Gak mungkin orang bekerja saya hanya ingin mengabdi, berkontribusi, cinta tanah air. Itu nggak konkret. Bagi saya kalau ada orang mau masuk pegawai, mengatakan,
Pak saya cinta tanah air, ingin mengabdi, ingin berbakti, nggak perlu Anda saya terima. Oke. Tapi kalau bekerja, Anda bekerja untuk apa? Pak saya punya anak, saya punya istri, Betul. saya ingin menafkahi anak dan istri, itu konkret. Baik. Itu benar. Di situ Prof ya. Iya. Karena bohong kalau pegawai, Pak saya mau mengabdi, Oke. saya mau berkontribusi. Kalau begitu nggak saya gaji ya, Oke. mengabdi saja, pasti nggak mau. Makanya Maka berikan apa yang menjadi haknya dan saya minta apa yang menjadi kewajiban Anda. tapi maafkan saya ini Pak PJ, apakah kemudian ini sistemnya sudah memang seharusnya seperti itu? Ya, kalau sistem ini kita yang desain. Oh, berarti di daerah lain bukan tanggal 1. Ya, ada yang tanggal 5, ada yang tanggal 7, ada yang tanggal 3, Ada yang dirapel bulan depan. ada yang TPP-nya 3 bulan, 3 ada yang bulan. 2 bulan. Nah, Oke. saya ini kan PNS juga nih, Oke, ASN. betul. Saya Merasakan betul tahu ini. dan saya ini kan ketua umum Korpri. Betul. Tugas ketua umum Korpri adalah mensejahterakan anggotanya. Betul. Nah, ASN itu kewajibannya sudah pasti di sektor keuangan, bayar SPP anak, Oke. ya kan, bayar listrik. Iya. Kalau yang dengan PDAM bayar PDAM. Yang masih punya cicilan rumah Oh, bayar cicilan rumah. iya, itu yang banyak. Masih punya cicilan motor, cicilan motor, ya kan? Betul. Ini kewajiban sudah pasti. Maka saya sebagai pimpinan harus bisa buat anak buah saya senang dan gajinya harus pasti. Oke. Mau gajian tanggal 1, kita pastikan tanggal 1. Kita bangun sistemnya agar tanggal 1 bisa gajian. Tunjangan kinerja, tunjangan perbaikan penghasilan. Oke. Tanggal berapa Anda maunya? Tanggal 5, tanggal 10, tanggal 15. Yang penting pasti tanggal itu kita sepakati gajian. Nah, sistem dibangun dan bisa. Pak Prof, Pak PJ, ini kan sudah bicara gaji, berarti kita bicara tentang APBD. Apakah Anda masuk pertama kali di Sulsel ini, boleh dijawab ya atau tidak Pak Prof? Apakah APBD-nya sehat? Ya. Karena Jadi, banyak kita dengar juga Pak Prof. Semua pemimpin wilayah itu punya masalah sendiri-sendiri. Iya. Semuanya punya. Ya. Saya masuk di Gorontalo ada masalah. Ada masalah. APBD. Masuk Sulawesi Barat ada masalah. Kemudian masuk di Sulawesi Selatan ada masalah. Nah, tugas pemimpin itu mencari solusi. Selalu saya sampaikan kepada anak buah saya yang datang, kalau Anda datang pada saya hanya membawa masalah, kelas Anda masih kelas staf. Berkali-kali dengan para kepala OPD. Kan banyak yang datang, Pak, kita punya masalah. Kontrak belum terbayar. Pak, kita punya masalah APBD 2023 belum kita selesaikan semua. Betul. Saya hanya tanya, kemudian alternatif solusinya apa? Baik. Sehingga saya membimbing pada dia. Jangan datang pada saya hanya bawa masalah. Mulailah berpikir untuk membuat alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3. Saya yang putuskan. Kalau Anda nggak berani memutuskan, saya yang putuskan. Misalnya kita bayar dulu separuh. Kita bayar 3/4. Kita bayar 20%. Jangan kemudian nggak ada proses maju membayar. Kan kita punya kewajiban penuhi. Nah, kemudian mulailah teman-teman berpikir, jangan datang ke Pak Zudan hanya membawa masalah. Mulailah kan naik satu tingkat. Mulai dari satu tingkat. Mindsetnya berubah ini. Berubah. Datang bawa solusi. Terus saya bilang, kalau datang ke Pak Gubernur, Pak PJ itu di pundaknya ada 10 masalah. Anda datang jangan nambah jadi 12 masalah, 15 masalah. Kalau perlu, Pak, Bapak punya masalah berapa? Saya punya masalah 10. Kalau boleh, saya minta 4, Pak, biar kami selesaikan. Sehingga Bapak tinggal 6. Nah, itu staf yang bagus. Nah, saya mengajari begitu. Jadi datang jangan bawa masalah. Kemudian kalau bisa, masalah pimpinan diselesaikan. Jadi ini mendelegasikan kewenangan. Betul. Ada di staf-staf. Berarti tidak sehat APBD-nya Sulsel waktu Anda masuk. Ketika saya masuk, programnya adalah membuat APBD itu sehat. Nah, APBD sehat itu seperti apa? 1, tidak boleh ada kewajiban yang tidak terbayar. Maksud Anda utang? Ya, bisa hutang, bisa kontrak yang belum selesai. Bisa juga dana transfer ke kabupaten. Nah, yang tidak sehat itu bisa terjadi karena salah di dalam proses alokasi anggaran. Bukan duitnya nggak ada. Bukan duitnya nggak ada saja. Sulsel punya duit, Pak. Ya, Sulsel itu APBD-nya 10 triliun. 10 triliun. Ya, tinggal kita lihat alokasi anggaran. Jadi mendesain APBD yang sehat, seperti Pak Prabowo selalu sampaikan, itu kebocoran-kebocoran kita kurangi. Misalnya begini. Contoh. Saya evaluator APBD 6 tahun di Kemdagri. Saya datang ke sini pernah punya pengalaman evaluator. Misal dilihat dana bantuan keuangan kepada kabupaten kota. Itu bantuan. Mestinya bantuan ini diberikan kalau kewajibannya udah selesai. Nah, ini alokasinya misalnya kita memberi bantuan kepada 24 kabupaten sebesar
300 miliar. Oke. Mestinya ini nggak sebesar itu. Kewajiban-kewajiban bayari dulu, Oke. baru nanti kalau kewajiban sudah selesai, Baru. bantuannya yang gede diberikan. Nah, itu salah satu mendesain APBD sehat. Kemudian rapat-rapat yang terlalu banyak, misalnya di hotel, bukan terlalu Oke. banyak lah. Katakanlah rapatnya 6 kali. Oke. Saya tanya, bisa nggak selesai 4 kali atau 3 kali saja? Oke. Jadi nggak perlu kita rapat ketemu, rapatnya ganti lewat Zoom. Oke. Jadi nggak ada biaya transport, nggak ada biaya makan minum, Biaya tempat. nggak ada biaya sewa tempat, Oke. nggak ada. Itu mendesain APBD yang Perjalanan sehat. dinas juga kah? Perjalanan dinas juga begitu. Saya tidak ingin mengurangi penghasilan teman-teman. Oke. Yang banyak kita pakai untuk perjalanan dinas itu ketika naik pesawat dan sewa hotel. Betul. Toh duitnya juga tidak masuk ke ASN kan? Uang saku kita ke Selayar misalnya, atau uang saku kita ke yang dekat lah, ke Maros, Oke. ke Jeneponto, sama kira-kira 400.000 sehari. Ke Jakarta juga 400.000. Baik. Tapi ke Jeneponto nggak perlu tiket pesawat, Betul. nggak perlu sewa hotel. Nah di Jakarta tiket pesawat, sewa hotel, ini yang kita tata. Bah. Perjalanan dinas ke Jakarta kita kurangi. Tapi penghasilan ASN nggak berkurang dengan perjalanan dinas. Di situ. Kan yang dibutuhkan kan yang masuk untuk menghidupi ASN. Baik. Nah, kemudian program-program yang lain, misalnya untuk penanganan stunting. Wah. Kita lihat berapa yang masuk ke mulut bayi, berapa yang untuk rapat, berapa yang untuk perjalanan dinas, berapa yang untuk sewa tenda. Kan kalau seremoni kan biasanya Betul. sewa tenda. Nah, yang seperti itu dikurangi. Nah, tentu ada yang nggak suka kan, pos dia kita kurangi, Iya, ada yang nggak betul. suka. Itu kan bagian piring makan Jadi, juga, Pak Gub. Iya. di dalam kita membuat sehat sebuah tubuh Oke. itu harus ada pengorbanan. Ada Kan pengorbanan. harus mau minum pil yang pahit kan, Betul. harus mau disuntik sama dokter kan, diinjeksi kan nggak semuanya Betul, enak. betul, Karena betul. kaget, harus minum obat yang pahit, harus disuruh istirahat, suruh Baik. tidur, Oke. jangan petakilan gitu. Betul. Nah, harus ada pengorbanan ketika kita sedang menyehatkan sebuah sistem. Baik. Pak Gub izin. Ini kan kurang lebih 7 bulan kalau tidak salah. Iya. Kayaknya yang paling tersingkat Anda memimpin dari Gorontalo. Gorontalo berapa lama, Pak Gub? Hampir sama 7 bulan 8 Oh, bulan. 7 bulan. Sulawesi Barat 1 tahun. 1 tahun. Sulsel 7 bulan. 7 bulan. Karena per tanggal berapa Anda meninggalkan Sulsel ini? Nah, Pak ini Gub? menunggu arahan Bapak Presiden dan Bapak Menteri Dalam Negeri. Kalau gantinya sudah ada, nanti saya pindah di tempat yang baru untuk mendapatkan tugas yang baru. Kepala BKN. Ya, insya Allah nanti akan di sana. Oh, baik. Kalau begitu Pak Prof, apa kesan yang paling Anda tidak bisa lupakan dari sekian banyak masalah, tantangan yang Anda selama memimpin 7 bulan Sulawesi Selatan ini, yang kita tahu lah daerah ini kan sebagai Iya. salah satu sorotan nasional juga ini, Prof Yang Zidan. paling sering Berkesan. membuat saya sedih sebagai Oke. pimpinan itu adalah ketika tidak mampu memenuhi permintaan warga. Permintaan warga. Iya. Jadi menjadi kepala daerah itu berat, Mas. Oke. Terutama ketika ada bencana. Hati kita itu sedih, apalagi kalau ada yang meninggal dunia. Ada banjir, tanah longsor, gitu ya. Kemudian masyarakat yang sakit nggak bisa berobat, atau masyarakat yang sakit kemudian meninggal dunia karena telat dokternya merespon, itu kita Betul. sedih. Apalagi kalau ada yang WA, minta bantuan untuk bayar SPP, Uish. Pak minta kami dibantu untuk pembangunan masjid, Pak jembatan ini putus. Ini nggak semua kita bisa membantu. Itu rasanya gimana gitu, kita sebagai pimpinan tuh nggak bisa menjaga rakyatnya, nggak bisa menjaga masyarakatnya. Saya itu berkali-kali diminta maju. Waktu di Gorontalo sudah datang sponsor, Pak Bapak maju aja di sini, Maju calon gubernur. calon gubernur. Kemudian di Sulawesi Barat 1 tahun, Pak Bapak keluar aja dari PNS, maju aja gubernur di sini, kami dukung. Saya mengatakan DNA saya bukan DNA politik. Saya nggak akan kuat menjadi kepala daerah karena saya tidak mampu memenuhi banyak permintaan masyarakat. Proposal itu numpuk, Mas, banyak sekali. Serius ini Pak Prof? Iya, kan nggak semua bisa dimasukkan ke APBD karena tahapannya sudah terlambat. Ada prosesnya. Ada waktu Oke. yang harus dimasukkan. Misalnya untuk minta bantuan hibah itu Februari sudah masuk. Tapi kan saya masuk bulan Mei. Hanya bisa untuk tahun berikutnya. Baik. Nah, tahun berikutnya belum tentu juga semua bisa diakomodir karena sudah banyak proposal sebelumnya. Nah, yang seperti itu saya tuh khawatir mengecewakan warga. Misalnya kemarin ada masyarakat yang WA sakit, nggak bisa tertolong. Ya, ada yang meninggal dunia. Nah, beratnya jadi pimpinan seperti itu yang membuat kita sedih. Nah, itu terbayang-bayang waktu seperti di Gorontalo, ada bayi, anak kecil mandi di sungai terkena banjir bandang, hilang, meninggal.
Kemudian di Sulawesi Barat kan pernah ada yang ditandu jenazah Oh betul, karena lewat sungai. betul. Kemudian orang sakit harus digotong karena Iya. infrastrukturnya masih jelek. Nah, yang seperti itu yang rasanya nggak kuat saya kalau harus menjadi kepala daerah dalam waktu yang lama. Bersyukur ini hanya PJ hanya 1 tahun, hanya 7 bulan gitu Mas. Masya Allah. Iya, Itu berat. Jadi berat pimpinan ya. itu berat betul. Wih, permintaannya banyak sekali dan kadang-kadang datang, Pak saya mau tugas, Pak saya mau ikut pelatihan, mahasiswa datang. Banyak yang berpikir di laci kita itu banyak uangnya. Iya. Banyak juga yang berpikir yang datang hanya dia. Oh. Padahal sehari itu tamu itu bisa 15, bisa 12, bisa 7 gitu. Dan yang minta proposal biasanya banyak bawa proposal, minta sumbangan gitu. Nah, itu Dan yang tidak saya semua Anda nggak bisa bisa bantu. penuhi. Banyak yang nggak bisa penuhi. Cara Anda menyampaikan? Ya, saya sampaikan, ya kalau 200, 300, 500 ribu bisa saya bantu. Tapi kalau udah juta-juta, ratusan juta minta bangun masjid ini nggak mungkin bisa. Kalau anak bayar FPP 1 juta, 2 Kecewa juta, dong masyarakat, Pak. iya pasti kecewa. Karena dipikirnya gubernur itu powerful bisa semuanya. Fasilitas banyak. Fasilitasnya banyak gitu kan. Nah, nggak seperti itu. Jadi masyarakat juga harus memahami Ya. bahwa siapapun bupati, gubernur, keterbatasannya itu banyak. Maka selalu saya sampaikan, masyarakat datang ke masjid bawa proposal minta dibangunkan masjid, bisa dibuatkan musola. Saya bilang nggak bisa. Anda harus mandiri, harus iuran antar warga. Jadi harus membuat satu gerakan bahwa setiap program jangan bersandar pada pemerintah sepenuhnya. Nggak akan bisa. Bisa pemerintah membantu tetapi nggak bisa sepenuhnya. Ini yang masyarakat harus pahami. Jadi nanti siapapun gubernur di Sulsel, bupati, wali kota di 24 kabupaten, jangan masyarakat selalu beranggapan mereka ada duit semua. Jangan, kasihan itu. Berat gitu. Berat. Jadi kepala daerah itu berat sekali. Baik. Berat sekali. Pak Gub, apa satu momen selama kurang lebih 7 bulan ini di Sulsel yang Anda tidak bisa lupakan dan Anda akan bawa sampai mati? Ya, saya itu Satu merasa peristiwa. di sini, di Sulsel itu orangnya penolong. Penolong? Helpful. Ya. Oke. Kemudian orangnya itu loyal gitu. Oke. Saya bertemu dengan para ASN, dengan masyarakat di Car Free Day Oke. gitu. Saya nggak menduga kalau saya seperti menemukan keluarga baru di sini. Masyarakat itu sangat menerima terhadap keberadaan saya ketika di sini. Jadi saya nyaman di sini 7 bulan itu. Enak, para mahasiswa datang ke sini. Rekan-rekan media ikut main bola, kampus main bola, para rektor main bola, main bulu tangkis. Baik. Ikut jalan pagi, Car Free Day, mahasiswa juga begitu. Banyak sekali masyarakat yang sama-sama saya ajak main ke rumah jabatan anak kecil, anak TK, SD. Itu mereka begitu happy. Dan saya itu merasa bahagia ketika anak-anak yang datang ke sini bahagia, masyarakat bahagia. Baik. Nah, kebahagiaan saya itu muncul ketika melihat di situ. Ketika melihat masyarakat senang, saya datang ke rumahnya. Ya, saya datang ke tempat-tempat pengungsian ketika ada bencana. Melihat masyarakat senang, hati saya tergerak ikut senang. Tapi ketika melihat masyarakat datang ke sini minta bantuan, saya nggak bisa bantu, masyarakat sedih. Aduh, sedih juga saya. Baik. Gitu. Dan nah, itulah dinamika dengan masyarakat ya, memimpin langsung. Sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih banyak pada seluruh masyarakat Sulawesi Selatan, juga yang dulu di Sulawesi Barat, penerimaan yang demikian tulus dari masyarakat. Walaupun gitu. penuh dinamika juga. Wah, dinamika selalu ada. Saya gitu monitor ya. terus itu. Selalu ada pihak-pihak yang tidak bisa saya akomodir kepentingannya. Baik. Selalu ada. Karena di masyarakat kita nggak akan bisa membahagiakan semua orang. Betul. Nggak akan bisa memenuhi permintaan Betul. semua orang. Baik. Dan kalau sudah menjadi pejabat publik, tidak boleh tipis telinga. Tidak boleh tipis telinga. Dengarkan saja. Dengarkan saja. Kalau bagus kita pakai. Nggak bisa baper ya Pak. Kalau nggak boleh baper. Jadi kita itu kalau Bapak Presiden Pak Jokowi pernah menasihati saya. Saya pernah bertanyakan kepada beliau ngobrol begini. Pak, kenapa Bapak nggak pernah marah, dikritik begitu? Gitu. Dihujat. Beliau mengatakan kita sebagai pejabat publik itu harus memiliki kesabaran ekstra. Karena ada kebanggaan, kebahagiaan juga. Jeleknya saja dicari, apalagi bagusnya. Bercandanya begitu. Begitu betul. Tapi memang esensi yang saya tangkap dari Pak Presiden Pak Jokowi pada waktu itu adalah jangan baper. Jangan tipis telinga, dengarkan saja dari masyarakat. Baik. Karena itu bagus masyarakat mau menghujat, mau memberi masukan, itu harus dianggap bagus.
kalau memfitnah, menghujat itu mengambil dosa-dosa kita. Oke. Tapi kalau memberi masukan sepahit apapun, masyarakat itu udah mengorbankan waktu memberi Betul, masukan, betul, mengorbankan kuotanya, betul. mengorbankan tenaganya untuk Betul. menulis. Kadang-kadang mikir tulisan ini nanti berkenan enggak yang saya beri. Betul, betul. Nah, itu harus kita hormati, harus dihargai. Diapresiasi. Kita apresiasi. Baik. Kalau bagus kita pakai, kalau enggak bagus kita jadikan pengingat. Oh, mungkin ini benar, Ya. hanya belum saatnya kita kerjakan. Oke. Itu. Baik, Pak Gub. Bagi saya ada satu masalah yang Pak Gub Bompu belum selesaikan selama memimpin Sulawesi Selatan, walaupun waktunya singkat. Waktu itu kami baca soal belum adanya tanda-tanda groundbreaking stadion yang Ya. ada di Sudiang. Ya. Mohon maaf ini Pak Gub. Memang kita waktu itu meminta kiranya Pak Presiden berkenan di November, Oke, tapi belum cukup waktu. baik. Nah, ini insya Allah groundbreaking akan dilakukan di tahun 2025. Nah, ini tahapannya sudah terus berproses, Oke. DED dilakukan. Baik. Nah, mohon masyarakat terus mendoakan ya agar kebanggaan kita ini bisa terwujud. Betul. Insya Allah nanti di periode Pak Gubernur Pak Andi Sudirman dengan Bu Fatmawati bisa menuntaskan Amin, ini. amin. Ini harapan kita semua. Harapan kita Iya. semua. Soalnya Pak Gub kan hobinya bola, hobi olahraga, tapi stadion pun nggak punya kita di sini, Iya. Pak Gub. Itu gimana? Makanya mudah-mudahan nanti Mudah-mudahan. ya ke depan bisa kita punya stadion yang memang representatif lah. Baik, Jadi yang berkelas, Baik. yang menunjukkan kelasnya Sulawesi Selatan. baik, Sulawesi Selatan ini provinsi terbesar ke-6 atau Baik. ke-7 di Indonesia. baik. Maka harus punya stadion yang bagus. Betul. Paling enggak sekelas Manahan di Solo, Betul. ya 20.000 penonton atau sampai 30.000. Baik. Nah, ini akan keren deh. Jangan Tapi hampir kita pastikan bahwa Pemprov ini kan pemerintah provinsi kan ada terus. Prof Zudannya yang nggak ada. Tapi betul-betul akan terrealisasi. Jalan ini. terus, ya. Anda yakin ini, Pak? Saya Prof sangat Zudan? yakin sudah komunikasi dengan Kementerian PU. Supporter lagi nonton Ya. ini. Rekan-rekan supporter doakan ya agar Stadion Sudiang bisa terwujud. Amin. Ya, mohon doanya. Saya Ya. sudah komunikasi terus dengan PU dan terakhir sudah menyurati Menteri PU. Ya, Berarti Untuk yang hampir dilanjutkan. pasti yang di Sudiang. Sudiang. Barombong hampir tidak ada harapan. Ya. Kalau di Barombong terus kita selesaikan kan? Oh, Di oke. Barombong itu hanya penyelesaian dengan GMTD tanahnya. Oke, alasnya berarti ya. Alas haknya. Oke. Tapi bangunannya bisa kita pakai terus. Oke. Karena lapangannya bisa dipakai itu. Kalau yang di Matuanging, Kalau di Mato Angin saya belum terlalu memonitor ya. iya, iya. Karena saya fokus di Sudiang dan di Barombong. Barombong. Ya, itu duanya bisa dipakai. Itu. Ini kabar baik bagi Jadi kita sebenarnya semua. di Barombong itu bisa dipakai loh. Baik, Stadionnya bisa dipakai. Oke. Cuma Pemprov belum bisa terlalu maksimal karena alasnya Memang masih belum bermasalah. selesai kan, itu sebagian tanahnya masih di GMTD. Baik. Ya, tapi saya udah bicara terus dengan GMTD. Baik. Prof Zudan, saya percaya sekali dan yakin bahwa setiap pemimpin itu punya prinsip. Prof Zudan hari ini dinobatkan sebagai PJ Gubernur terbaik se-Indonesia oleh Kementerian Dalam Negeri. Dan itu ada nilainya, ada rankingnya. Anda terpilih. Apa rahasianya Pak? Kok bisa Anda PJ Gubernur terbaik? 7 bulan aja ini Pak. Saya juga ragu kenapa saya terbaik. Itu prinsip apa Anda sebenarnya ini Prof Zudan? Iya. Sebenarnya kalau saya menjadi PJ Gubernur terbaik, itu karena kaki di bawah saya itu bekerja semua dengan baik. Wih. Siapa sih kaki saya? Kaki saya itu sekda di bawah, karena saya Sekda. sebagai kepala. Oke. Kepala itu nggak bisa lari cepat kalau nggak punya tangan, nggak punya kaki. Jadi jangan dikira hanya kaki tok nggak punya tangan. Tangan itu Oke. menggerakkan lebih cepat. Baik, baik. Tangan saya banyak, para Oke. kepala OPD, kaki saya banyak, para kepala OPD. Ini sistemnya saya ajak dorong bekerja. Seperti waktu di Sulawesi Barat kan saya menjadi PJ terbaik 2023. Betul. Kemudian di Sulawesi Selatan juga begitu. Nah, sistem ini saya gerakkan. Sehingga kinerjanya berjalan dengan bagus. Baik. Saya nggak mungkin bekerja sendiri, Mas. Masalah nggak bisa saya selesaikan sendiri. Maka di internal Pemprov bergerak, DPRD bergerak, Oke. kemudian Forkompimda bergerak, sehingga branding di masyarakat itu menjadi positif. Oke. Nah, ini yang ditangkap oleh pemerintah pusat. Oh, Sulsel lebih adem, masyarakatnya lebih tenang, Oke. pilkadanya berjalan dengan baik. Nah, itu alhamdulillah. Jadi sistem bagus, OPD mendukung, kerja bagus. Nah, saya sebagai pimpinan memetik hasilnya itu. Memetik Nah, hasilnya. Itu buah daripada leadership ya, gaya Salah kepemimpinan. satunya dari gaya kepemimpinan yang kita mengajak semuanya bisa bekerja dengan baik. Itu. Baik. Mm-mm. Prof Zudan 7 bulan di Sulawesi Selatan tentu sudah akrab dengan suasana, gaya bahasa, dialek. Udah bisa bahasa Bugis atau Makassar ini Prof Bisa Zudan? lah. Coba apa sedikit boleh di-spill ini Prof? Salamaki. Salamaki. Kuru semanga. Guru semangat, agak kareba. Agak kareba. Oke, Iya. itu ya. Oke. Kalau misalnya makanan yang paling dinikmati selama
yang bikin candu ini, Prof? Saya makanan semuanya suka. Suka? Coto suka, Oke, konro oke. suka, ya. Kemudian palu basah Palu suka, basah. ya. Di Cirebon tuh sate kuda, Sate kuda, gantal jarang? gantal jarang juga Oh, yang wih. tanpa bumbu enak gitu ya. Jadi Oke. teman-teman coba deh semuanya. Kalau ke Makassar, ke Jeneponto, ya sate kuda, Kuda. gantala jarang, Gantala ya. jarang. Kalau di sini namanya jarang, kalau Oke. di Jawa namanya jaran, kuda kan? Jaran. Iya. Oke. Coto, konro, ya palu basah. Aman itu, Prof, kolesterol apa segala Ditambah macam. olahraga dong. Oh iya, Iya, betul. Beliau jangan salah. ini karate, tenis juga, Tenis, main futsal. futsal, bulu tangkis ya kadang-kadang. Oke. Coba boleh satu diperlihatkan. Kalau Anda lihat benda ini, apa yang langsung ada di kepala Anda, Pak Prof? Wah, Izin Pak Prof. ada ini asik ini. Jadi ini nanti sore kita main sama teman-teman media ini di Waduh. lapangan di belakang. Saya juga boleh diajak kalau Oh, begitu. harus Oke. main, Mas Jamal. Kenapa Anda suka sekali dengan olahraga yang satu ini, Pak Prof? Ini kan menjadi media Oke. bagi kita untuk banyak hal. Oke. Satu ya kerjasama. Kerjasama. Kalau orang bisa main bola, saya pastikan dia kerjasamanya akan bagus. Keren. Nggak ada film main bola gitu. sendirian tuh nggak ada. Betul. Nggak ada. Harus kompak. Satu dia harus tahu kawan Oke. mau gerak kemana, Oke. kita mau umpan kemana. Jadi Oke. kerjasama sangat penting dan feelingnya pasti tajam. Oke. Karena ngelihat sedetik kawan bergerak sana, umpan bola ke sana. Wih. Lihat peluang kipernya sedang lengah, Oke. tendang syuting langsung ke Wih, gawang. di. Gitu. Oh, pemain bola itu pasti cerdas, pasti bagus. Posisi kerjasamanya. apa, Prof? Striker? Nah, karena kita udah tua, Defender, iya. posisi yang tinggal masukin ke gawang aja. Tinggal shoot aja. Iya. Baik. Berarti Gitu. memang sangat suka bola dan itu menjadi saya akhirnya baru tahu bahwa ada lapangan bola di Ruji. Aduh, itu ketinggalan itu, Itu Mas. karena saya baru tahu lewat media sosialnya Iya. Pak Gubernur. Masya Allah. Harus main lah ke sini. Harus main ya. boleh, oke. Boleh saya minta Iya. kembali bolanya? Ya. Nah, kalau yang satu ini selanjutnya saya coba akan dengarkan suara, nada, dan saya minta Anda lafalkan lagunya. Bisa, Pak Prof? Apa itu? Oke, ini lagu saya dapat bocoran ya, mata-mata netizen saya banyak ini, Pak Prof. Katanya ini lagu yang paling Pak Prof favoritkan. Nah, coba nadanya, ini langsung rapnya, Ya. dan tolong langsung diikuti liriknya, Pak Prof. Silakan. Na 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 Oke. na 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 na. Coba rapnya. Pak. Oke. Masih ingin kulihat lagi senyum di bibirmu. Simpatiku pada dirimu berawal di sini. Kekasih, memang engkau lain dari sekian banyaknya. Aku pun ingin merasakan hangat pribadi dirimu. Wey. Salahkah bila malam ini aku mengakui jatuh cinta kepadamu? Bolehkah bila malam ini ingin ku katakan aku cinta pada Sulsel. Wey. Ini lagu ini ada sesuatu ini, Prof. Lagu waktu menyet ibu atau gimana ini? Lagu ini Iya, kekasih ya. kekasih Iya. itu sesungguhnya ketika saya menemukan Oke. pada waktu pertama di Sulawesi Barat, Oke. masyarakatnya itu baik, Oke. humble, hampir sama dengan ada di sini. Oke. Orang Mandar, orang Bugis, Betul. orang Makassar. Ternyata itu seperti menjadi kekasih baru saya gitu. Di Maka situ. ketika saya kadang lihat Sulbar itu rindu Sulbar. Wish. Lihat di Sulawesi Selatan ini lihat, ih orang-orang ini seperti keluarga baru, Masya seperti Allah. kekasih baru Keren, gitu. keren. Jadi saya kalau ingat lagu itu, ingat Sulawesi Barat, ingat Sulawesi Selatan, kadang-kadang ingat Gorontalo Ingat gitu ya. Gorontalo. Masyarakatnya kan hampir-hampir mirip. Betul. Hampir mirip. Karakternya ya. Iya. Baik. gitu. Nah, lagu terakhir. Ini kelewatan banget seorang Prof Zudan kalau nggak tahu lagu ini. Coba kita dengar nadanya, Prof. Ini rapnya aja, Prof, ini. Ini saya bukan penyanyi. Ini kita dengar ini. Ya, oke. Coba nadanya. Na 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 na. Na 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 na.
lagu yang Anda tulis sendiri dan baru saja di launching di YouTube Pemprov. Iya, ini 3 jam lagu yang lalu. Sulsel rumah kita Iya ini. betul. Perjalananku sampai di sini. Oke, Iya, itu. Itu kenapa Anda mau tulis lagu, Pak Bro? Salah satu bahasa universal yang paling mudah diingat itu lagu. Kalau kita lihat Sunan Kalijogo, Wali Songo dulu itu dalam berdakwah itu banyak menggunakan lagu-lagu Jawa. Ya, nah maka saya mencoba merefleksikan agar mudah dipahami masyarakat dan tumbuh rasa cinta kepada daerah. Saya tuliskan kebahagiaan saya ketika di Sulawesi Selatan dengan lagu ini. Jadi kita buat Sulsel rumah kita. Boleh kita dengar sama-sama lagunya biar kita satu rujak ini bisa menyanyi bareng-bareng. Saya sudah dengar tadi di mobil Sudah turun. ya? Keren banget ini. Ini betulan Prof yang nulis liriknya. 100% saya. 100%. 100%. Serius ini Prof ya? Iya. Jadi ketika saya jalan di atas pesawat nulis gitu ya. Kemudian jalan ke Toraja lihat ini indah sekali daerah ini, eksotik gitu ya. Kemudian ke Selayar, pemandangannya bagus. Kemudian saya datang ke Maros, lihat Bantimurung bagus, ke Malino lihat Goa bagus ya, ke Bulukumba ya, lihat Bira itu bagus. Waduh, jadi Sulsel itu keren banget gitu ya. Makanya Sulsel rumah kita. Iya. Jadi mewadai semua suku itu ada di sini. Semua suku ada di banyak sini. Sekali. Keragaman semua di sini. Semua kekayaan. Waduh, kita ini kaya alamnya bagus. Kaya alamnya. Budayanya bagus ya. Masyarakatnya ramah. Itu modal dasar yang kuat untuk menjadi suku kita, provinsi kita ini menjadi lebih besar lagi. Wah, kita nyanyi kalau gitu sebelum rapnya, silakan. Iya. Bugis, Toraja, Mandar dan juga Makassar. Ada Jawa, Papua, Madura dan lainnya. Semua jadi satu, berpadu rukun damai, berbagi suka dan duka kita di sini, di rumah kita. Rapnya Prof. 2, 3. Sulawesi Selatan, asik. Engkau selalu aku rindu. Keren. Dalam doaku sematkan semuanya bahagia. Sulawesi Selatan, rumah kita. Aplaus dulu dong, keren. Ini kayaknya setelah beliau pensiun nanti sudah ada pekerjaan baru ini, konten kreator di bidang musik. Kalau yang mau pesan lirik lagu untuk dibuatkan boleh lah. Ya, iya. Nanti berurusan dengan kepala bagian. Dengan kepala bagian atau Pak Kepala PLTK Kadis Kominfo boleh. Kadis Kominfo boleh. Terakhir ini, Pak Prof. Apa pesan khusus yang ingin Anda sampaikan kepada gubernur terpilih yang akan melanjutkan estafet kepemerintahan Anda selanjutnya? Halo teman-teman semua ya, terutama para kepala daerah yang terpilih. Betul, dan 24 wali kota. Bupati, wali kota dan Bapak Gubernur serta Ibu Wakil Gubernur. Tugas pemerintah yang pertama itu adalah membuat rakyatnya bahagia. Jadi satu kata saja, buatlah rakyat kita bahagia. Bahagia. Jadi kalau kita bisa membuat rakyat kita bahagia, hati rakyat pun kita minta akan diberikan oleh rakyat itu. Jangankan hanya suaranya, hatinya pun akan diberikan. Luar biasa. Itu saja, Bro. Itu saja. Buat rakyat kita bahagia. Seluruh kepala daerah, seluruh bupati, wali kota dan gubernur, buat rakyat kita bahagia. Wah, luar biasa. Dan ini mudah-mudahan bisa menginspirasi kepala daerah yang lain. Catatan-catatan prestasi terbaiknya Prof Zudan bisa diikuti dan kalau bisa konsisten. Terakhir sekali, saya baru dengar kemarin Anda konferensi pers di akhir tahun dan saya kaget loh, Pak Prof, karena PAD Sulawesi Selatan dalam 5 tahun terakhir ini luar biasa. Angkanya 9,9 prestasinya hampir 98%. Iya. PAD kita. PAD kita yang tercapai tahun ini hampir 10 triliun. Dan 5 tahun terakhir ini yang terbesar. Yang tertinggi. Ya. Ini yang tadi itu semua sistem bergerak, semua mau bekerja. Teman-teman di Bapenda, semua kepala OPD mau bergerak bersama-sama. Visi kita itu jelas. Jalannya ke depan ke sana loh. Semua harus menuju ke satu titik sasaran. Maka pendapatan kita harus tercapai.
Jangan belanjanya yang tercapai, pendapatan dulu harus tercapai. Nah, kalau ada sisa dari belanja bisa digunakan lagi untuk tahun depan. Bisa digunakan untuk membayar kewajiban-kewajiban yang tertunggak. Baik. Nah, itu desainnya seperti itu, Di Mas. situ. Kita fokus pada visi. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Prof. Tentu menjadi sebuah kebanggaan saya sebagai warga Sulawesi Selatan pernah dipimpin oleh seorang Profesor Prof Sudan. Mudah-mudahan terus menginspirasi dan semoga amanah di tempat tugas yang baru Pak Amin. Prof. Dan jangan pernah lupakan Sulawesi Selatan. Amin. Termasuk ketika Terima nanti kasih. ada waktu ingin melirik, mungkin mau masuk ke politik, Sulawesi Selatan menjadi salah satu tempat yang akan selalu terbuka untuk Ya. Pak Prof. Terima kasih Mas Jamal dan Siap. tim dan kru ya Baik. yang sudah hadir di sini di rumah jabatan, kita ngobrol, dan seluruh masyarakat Sulawesi Selatan terima kasih banyak sudah menerima saya Masya Allah. dan keluarga saya di sini. Jadikan saya keluarga baru kita semua di Sulawesi Selatan. Salam hangat dari saya, penuh hormat dari saya Judan Arif Fakrullah dan seluruh keluarga. Karena Sulsel rumah kita. Ya, Sulsel jadikan rumah kita, the real our home. Wih. Benar-benar rumah kita untuk semuanya. Baik, kalau begitu saya tutup melalui satu pantun. Makan coto dicampur ketupat, coto dimasak di atas wajan. Sulawesi Selatan berkembang pesat sejak gubernurnya Prof Zudan. Wah, Amin. Thank you, saatnya bilang kamu kelas. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Masya Jamal. Allah. Sukses Salam selalu. Aki. Sukses, Terus salam Aki. semangat. Salam tabada. Tabada salama. Sukses.